Karena itu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jangan biarkan Paskah hanya sebagai berita. Jangan biarkan Paskah sebagai berita. Tapi biarlah Paskah menjadi momen pertemuanmu dengan Yesus yang bangkit. Lihat, alami, luar biasa. Yesus yang bangkit mengubah, mentransform, dan memberkati hidup. Selamat Paskah! Shalom, selamat Paskah, saudara dan sahabatku yang diberkati Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang akan menyapa, meneguhkan, dan menguatkan kita pada perayaan Paskah, peringatan kebangkitan, kemenangan Yesus, mengalahkan maut, mengampuni dosa kita, diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kita dengarkan bersama. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, sampai hari ini berita Paskah bagi banyak orang adalah berita yang tidak masuk akal. Bahkan banyak orang yang meremehkan, melecehkan, menghina orang-orang yang percaya kepada Paskah. Sampai sekarang berita Paskah itu juga dianggap sebagai omong kosong. Berita Paskah dianggap sebagai berita horor, menakutkan. Jadi Paskah sebagai berita, sekali lagi ya, Paskah sebagai berita, sampai kapanpun kalau Paskah diterima hanya sebagai berita, itu tidak akan pernah masuk akal. Paskah diterima hanya sebagai berita, itu akan dianggap sebagai omong kosong. Lalu bagaimana dong? Paskah itu adalah pertemuan, perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, dengan Yesus yang menang, dan itu baru mengubah kehidupan. Jadi Paskah bukan hanya satu berita, tapi Paskah
baru menjadi berita yang mengubah kehidupan kalau Paskah adalah pertemuan, kalau Paskah adalah perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, Yesus yang menang. Itu akan mengubah saya menjadi manusia yang baru. Mengubah setiap orang yang bertemu dengan Yesus yang bangkit dan menang menjadi orang yang baru. Itulah yang disebut dengan orang-orang percaya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, itulah yang kita dengar tadi dalam teks ini. Ketika perempuan pagi-pagi pergi ke kuburan, mereka berharap menemukan mayat dan merempah-rempahinya. Ternyata batu penutup kuburan sudah terguling, dan ketika mereka masuk, kuburan sudah kosong. Hanya ada kain-kain kafan yang terlipat dengan bagus. Ketika mereka heran apa yang terjadi. Sebagai peristiwa Paskah juga itu membingungkan. Mereka termangu-mangu. Apa kira-kira yang terjadi? Untuk ada dua malaikat katanya yang tiba-tiba ada di sana dan berkata, mengapa kamu cari yang hidup di antara orang mati? Nah ini ya saudara-saudara ya. Jangan cari yang hidup di antara yang mati. Carilah Yesus yang hidup. Jangan di tempat yang mati. Jadi Yesus bukan hanya berita. Berita itu kan mati. Tapi Yesus sudah hidup. Bertemulah. Berusahalah agar berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit, yang sudah menang. Bagaimana caranya supaya kita bisa bertemu dengan Yesus yang bangkit? Ada dua cara. Yang pertama, kita bisa bertemu sendiri. Ada banyak orang yang bercerita bahwa dia bertemu dengan Yesus yang bangkit. Itu bisa dalam mimpi, itu bisa dalam penglihatan, atau macam-macam cara ya. Dia bertemu dengan Yesus yang bangkit. Tapi dia juga bisa bertemu cara yang kedua dengan Yesus yang bangkit dengan mendengar dan percaya kepada firman Tuhan, mengingat firman. Jadi tadi murid-murid ketika mereka ingat firman, lalu mereka percaya Yesus sudah bangkit. Bukan hanya berita, bukan hanya ada kubur kosong, tapi Yesus sudah bangkit. Dalam teks lain, Yesus bertemu dengan Maria yang menangis-tangis. Lalu ketika Yesus berkata, Maria, wah, dia bilang, kalau kamu yang mencuri, tolong beritahu biar ku ambil. Lalu Maria, begitu dengar disebut namanya, wah, Tuhanku dan guruku. Dia langsung berubah menjadi manusia yang baru. Yesus yang bangkit itu mengubah hidup kita menjadi manusia yang baru. Makanya saudara-saudara, kita selalu berulang kali majahabibil gadopare, membaca Alkitab setiap hari. Karena kita hanya bisa bertemu dengan Yesus yang bangkit itu dengan membaca firman-Nya, merenungkan, menghayati, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Di situ kita bertemu dengan Yesus yang mengubah, yang mentransform kita. Bukan hanya menginform, ya. Jadi berita itu menginform, memberi kita informasi. Tapi Yesus yang bangkit mentransform, mengubah kita menjadi manusia yang baru. Karena itu jangan pernah merasa rugi mempergunakan waktumu setiap hari bersama dengan firman Tuhan. Karena itu salah satu cara kita bertemu dengan Yesus yang telah datang ke dunia, mati, disalibkan, dikuburkan, dan bangkit. Untuk apa itu? Menebus, membayar hutang dosa kita, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang diampuni, manusia-manusia yang diselamatkan, bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena kebaikan dan usaha Allah, dari pihak Allah. Dia mau mati, dia mau menderita, dia mau menjalani passion yang luar biasa, pedih dan perihnya untuk menebus dan menyelamatkan kita. Saudara-saudara, saya berharap Paskah ini kita bukan hanya mendengar berita kebangkitan, tapi kita bertemu dengan Yesus yang bangkit itu. Dia yang akan mengubah kita, dia akan memperbaharui kita, dia yang akan menguatkan kita, dan dia akan meneguhkan kita. Lalu yang berikut, Paskah. Jadi apa tandanya kita sudah mengalami Paskah? Apa tandanya bahwa kita telah bertemu dengan Yesus yang bangkit? Bukan hanya mendengar berita kebangkitan, tapi kita, amang, saudara-saudara, sahabat-sahabat yang berkata, benar-benar bertemu
dengan Yesus yang bangkit. Saudara, menurut teks ini, orang yang bertemu dengan Yesus yang bangkit, pertemuannya dengan Yesus bangkit tidak pernah bisa didiamkan. Sekali lagi, pertemuan saya dengan Yesus yang bangkit tidak bisa saya diamkan. Itu akan saya beritakan kepada siapapun. Itu makanya salah satu tugas pokok orang percaya adalah bercerita tentang Yesus yang bangkit, yang telah bertemu dengan saya. Jadi perempuan itu biasanya pendiam, penakut. Tapi begitu mereka bertemu dengan Yesus yang bangkit, mereka langsung bercerita, Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Jadi menceritakan keselamatan yang telah dibawa oleh Yesus yang bangkit untuk saya, dan itu saya bagikan kepada setiap orang. Makanya setiap orang percaya adalah pemberita kabar baik, adalah pemberita Injil. Itu tandanya saya telah bertemu Yesus yang bangkit. Saya telah mengalami pertemuan luar biasa dengan Yesus yang bangkit. Saudara-saudara, buka hatimu, buka pikiranmu, dan terimalah Yesus yang bangkit itu dalam hidupmu sebagai juru selamatmu pribadi. Dengarkan firman-Nya, renungkan firman-Nya, lakukan firman-Nya dengan segenap hatimu, karena hanya dengan begitu cara kita bisa mengalami Yesus yang bangkit, bisa bertemu dengan Dia secara pribadi yang menjadi Tuhan dan juru selamat kita. Jadi tidak pernah bisa disuruh diam tentang Yesus yang bangkit itu. Murid-murid yang telah bertemu dengan Yesus yang bangkit setelah Yesus naik ke surga, tidak ada yang bisa diam. Mereka terus bercerita. Kemanapun mereka pergi selalu cerita tentang Yesus yang bangkit. Nah sekarang bagaimana kita cerita tentang Yesus yang bangkit? Ini penting banget ya. Bagaimana membuktikan bahwa aku sudah bertemu dengan Yesus yang bangkit? Pertama, itu melalui sikap-sikap kita. Senyum itu adalah tanda dari orang yang bertemu dengan Yesus. Senyum. Jadi kalau aku berkata kau sudah percaya, aku merayakan Paskah, tapi pulang dari Paskah cemberut melulu, kita nggak bertemu dengan Yesus. Jadi ada senyum. Satu kata yang baik. Jadi setiap tindakan kebaikan, setiap tindakan sukacita, setiap tindakan yang berguna untuk orang lain, itu adalah tindakan kebangkitan. Tindakan orang-orang yang sudah bertemu dengan Yesus yang bangkit. Karena itu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jangan biarkan Paskah hanya sebagai berita. Jangan biarkan Paskah sebagai berita. Tapi biarlah Paskah menjadi momen pertemuanmu dengan Yesus yang bangkit. Lihat, alami, luar biasa. Yesus yang bangkit mengubah, mentransform, dan memberkati hidup. Selamat Paskah. Amin. Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau datang di dunia, rela mati menanggung dosa kami, dan Engkau bangkit, Engkau menang. Tuhan, jangan biarkan semua kami yang mendengarkan firman ini hanya sebagai pendengar berita. Tapi biarlah melalui firman-Mu yang boleh kami dengar, yang kami ingat hari ini, kami bertemu dengan Engkau, Yesus yang bangkit, yang menang, yang mengubah, yang mentransform hidup kami, sehingga langkah hidup kami ke depan adalah langkah-langkah kebangkitan. Dalam nama-Mu Yesus yang bangkit dan menang, kami telah berdoa, bersyukur dan berserah. Amin. Shalom, salam sehat, tetap prokes, Tuhan memberkati.